Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, kembali lagi nih sama aku yang menyapa kalian di perdananya episodenya podcast counseling di episode Rainnya kemarin. Nah, saat ini, tepatnya hari ini nih, di episode pertamanya kita, cukup excited banget ya kan? Bener gak? Ya bener lah, masa enggak? Karena hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu di bidang BKPI. Dan dengan tema yang udah ditunggu-tunggu pastinya, bukan tidak, yaitu sharing experience. Nah, apa sih itu sharing experience? Kita kulik sedikit ya. Sharing experience itu pengalaman yang udah dilalui sama narasumber kita kali ini nih. Nanti narasumber akan explore tentang pengalamannya di podcast kita, dinanya di podcast kita. Nah, kali itu. Nah, biar cepat nih, siapa sih Mr. Wiz kita kali ini? Pasti udah pada kenal kan ya. Benar sekali, yaitu Ibu Arina Fitriana MPD Cons. Mohon maaf Ibu Arina, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Mbak Nida. Mbak Nida gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Sangat baik sekali Ibu untuk hari ini. Alhamdulillah. Nah nih Bu, kan Ibu kan udah lama kan ya berkecimpung di dunia BK nih. Iya. Awal mulanya nih Ibu tertarik mempelajari ilmu kebekaan ini seperti apa ya Bu? Mungkin bisa di-spill ceritanya tentang ilmunya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mbak Nida. Dan ini kalau kita berbicara tentang pengalaman, kita berbagi pengalaman ya, kita berbagi experience ya, pengalaman. Sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, kenapa Mbak Nida awalnya tertarik gitu untuk masuk ke Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam gitu. Sebelum saya cerita kisah saya gitu ya. Karena saya juga dari BK nih, awal saya tertarik untuk di dunia BK itu karena mempelajari mengenai kejiwaan orang, Bu. Makanya itu mungkin bisa jadi senjatanya saya gitu. Senjata buat apa ini? Ini ya untuk mempelajari gitu, Bu. Nah, gimana ya, Bu ya? Berarti memang dari awal memang sudah tertarik untuk mempelajari ilmu bimbingan dan konseling ya? Bener banget nih, Bu. Udah tertarik banget nih. Oke. Kalau Mbak Nida itu dari awal memang sudah tertarik, sebenarnya malah kebalikan sama saya Mbak Nida. Dulu saya malah masih awam sekali, saya tidak paham apa itu bimbingan dan konseling. Nah, tapi mungkin sudah jalannya seperti itu ya, udah takdirnya masuk ke berkecimpung di dunia bimbingan dan konseling. Jadi akhirnya saya dulu S1 itu sebenarnya passionnya itu belum ke arah bimbingan dan konseling, tapi mungkin ya karena tadi seperti yang saya sampaikan, karena sudah jalannya seperti itu, saya diarahkan ke ilmu belajar ilmu bimbingan dan konseling. Akhirnya lama-kelamaan saya suka di situ. Ya, seperti kata pepatah ya, ada yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya, karena kita kenal makanya kita sayangnya. Jadi kalau dulu itu belum kenal makanya tidak tahu apa-apa tentang dunia BK, lama-kelamaan setelah mempelajari apa sih BK, ilmunya bagaimana sih, akhirnya lama-lama jadi tertarik, jadi suka, malah suka banget sekarang gitu. Jadi ya awalnya awam sekali, nggak paham sama sekali tentang ilmu BK, sampai akhirnya saya berkecimpung, malah saya ini ya merasa selalu kurang puas gitu ya terhadap, kalau misalnya dulu itu dari S1, di situ saya belajar untuk memahami, paling enggak, saya belajar untuk memahami diri sendiri, kemudian di situ juga belajar tentang ilmunya BK apa, kemudian saya akhirnya karena kurang puasnya saya tadi, kemudian saya mengambil ke pasca sarjana jadi S2 gitu ya di ilmu yang sama di bimbingan dan konseling. Di situ juga saya lebih memperdalam lagi tentang ilmu bimbingan dan konseling. Sampai di situ pun saya masih belum merasa puas, sampai akhirnya saya mengambil pendidikan profesi konselor. Nah, ceritanya seperti itu sih awalnya. Jadi di awal itu sebenarnya saya juga nggak menyangka kalau saya bisa
masuk berkecimpung di dunia bimbingan dan konseling. Mungkin teman-teman ada juga yang merasakan seperti yang saya rasakan mungkin ya Mbak Nida ya. Ya mungkin bisa jadi ya Bu ya. Iya. Sangat ingin tertarik gitu ya. Mungkin nanti saya yang akan menjadi penerusnya Bu Arina. Amin. Gitu ya. Haus akan ilmu BK gitu ya Bu ya. Ya, betul. Jadi Oke. rasanya masih kurang terus gitu ya. Selalu merasa kurang ya. Kurang kalau di sini kurangnya lebih ke positif ya karena merasa kurang Iya benar jadinya benar lebih benar benar. mempelajari lagi, lebih memperdalam lagi seperti itu ya. Kalau sudah merasa puas kan biasanya sudah berhenti di satu Sudah titik itu berhenti di aja gitu satu ya. titik Iya. benar-benar. Karena merasa belum puas, selalu merasa belum puas jadinya ingin terus mempelajari dan terus mempelajari lagi gitu. Ya, ini awalnya seperti itu sih. Jadi di situ saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali manfaat dalam diri saya. Dulu awalnya itu saya jadi bisa memahami diri saya, memahami orang lain, bisa membantu orang lain. Jadi ketika bisa membantu orang lain itu rasanya kebahagiaannya diri Benar saya benar itu banget sangat Bu. luar biasa Luar sekali. biasa iya. Walaupun Jadinya malah bukan semuanya. ketagihan dia. Iya benar, walaupun bukan semuanya tentang finansial ya kan Bu. Iya, Benar. betul. Ya. Ya kita kan mungkin kalau dulu waktu zaman masih kuliah bantu secara materi mungkin masih kesulitan gitu ya, tapi kita kan punya potensi lain gitu. Kita punya dua telinga untuk mendengar. Nah, itu. Jadi itu yang sumber daya potensi yang ada dalam diri kita itu yang kita manfaatkan untuk membantu orang lain gitu. Ya itu sih Mbak, dulu awalnya seperti itu. Jadi akhirnya sampai sekarang saya berkecimpung di dunia bimbingan dan konseling. Sampai akhirnya saya bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, yang sama-sama se-passion, seprofesi. Jadi selain itu juga bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter, mengenal berbagai macam ya orang dengan segala macam keunikan dan potensinya itu sungguh luar biasa dan itu saya bersyukur sekali. Dari spoilernya Bu Arina sendiri ini saya makin ingin lebih mendalami BK nih Bu. Iya. Kemudian nih Bu, kira-kira mengapa ya Ibu itu selain karena tadi ya haus akan ilmu gitu ya kan tentang kebekaan. Mengapa Ibu menempuh tentang pendidikan profesi konselor sendiri gitu selain hal tadi? Mungkin ada alasan lain mungkin? Oke, kalau pendidikan profesi konselor, kalau teman-teman kira-kira kalau pendidikan profesi konselor ini udah paham belum ya? Konsepnya tentang pendidikan profesi konselor itu yang dipahami teman-teman itu kira-kira apa ya? Kalau saya mewakili teman-teman sepaham saya Iya, itu kalau di guru itu kan ada yang namanya pendidikan profesi guru ya kan Bu? Mungkin iya. nih kalau pendidikan profesi konselor itu tentang jenjang lanjutnya konselor gitu. Apa gimana ya Bu ya? Oke, jadi kalau di dunia BK itu, kalau di pendidikan BK itu di jenjang S1, Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Konseling, itu lulusannya itu menurut Permendikbud itu nomor 111 tahun 2014 itu sebutannya masih guru bimbingan dan konseling. Nah, kalau dia menempuh dari S1 menempuh pendidikan profesi konselor itu dia baru bisa disebut sebagai seorang konselor. Nah, kalau di jenjang pendidikan S1 dan S2 itu dulu saya lebih banyak mempelajari tentang ilmunya, tentang teorinya. Apa sih BK, pengertian BK, kemudian fungsinya BK, dan lain sebagainya yang teman-teman sekarang pelajari itu ya. Nah, kalau di pendidikan profesi konselor itu, kita lebih banyak dilatih keterampilan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Ya, jadi di situ lebih luas lagi. Jadi kalau di jenjang pendidikan S1, S2 itu lebih condongnya kita ke dunia pendidikannya. Kalau di ya khususnya di sekolah gitu ya. Kalau di pendidikan profesi konselor ini kita lebih luas lagi cakupannya. Jadi selain di sekolah kita juga bisa memberikan layanan bimbingan dan konseling di lingkup masyarakat. Jadi di situ ada banyak hal yang kita pelajari, ada banyak hal yang kita asah supaya kita bisa menjadi seorang konselor yang profesional, yang terampil. Jadi kalau di pendidikan profesi konselor itu lebih banyak prakteknya, Mbak.
lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Kemudian juga pembelajarannya itu juga lebih bervariasi. Contohnya misalnya di situ kalau dulu saya mengambil pendidikan profesi konselor itu di Universitas Negeri Semarang. Kalau di Indonesia sendiri itu ada 3 universitas yang sudah menyelenggarakan pendidikan profesi konselor. Yang pertama itu di Padang, kemudian di UNES, kemudian di UPI. Nah, kalau di pendidikan profesi konselor ini kita diajari untuk memberikan layanan konseling tidak hanya kepada peserta didik di lingkup sekolah, tapi juga di masyarakat. Ada namanya, kalau teman-teman sekarang, kalau Mbak Nida mungkin masih mengenalnya hanya sebatas layanan konseling individu itu ya. Bener Bu, bener, Konseling bener. kelompok, nah itu nanti mungkin ada lagi. Nah kalau di pendidikan profesi konselor ini kita diajarkan lagi lebih luas lagi cakupannya, ada namanya konseling karir, konseling keluarga, kemudian konseling lintas budaya itu diperdalam di situ. Terus ada juga konseling krisis. Nah ini apalagi yang sekarang itu di musim pandemi ini sepertinya banyak sekali yang mengalami krisis ya, krisis mental, krisis berbagai macam krisis kayaknya. Nah, itu cocok Bener, sekali. bener. Nah, jadi di situ kita diajarkan gimana sih caranya kita memberikan konseling kepada si konseli. Nah, sebutannya si konseli itu supaya dia bisa menghadapi krisis atau bisa bangkit dari krisis, situasi krisis yang dia alami saat itu gitu. Wah, berarti ternyata cakupan dalam ilmu profesi konselor sangat banyak sekali ya Bu ya? Iya, dan ini Mbak, jadi syaratnya itu hanya lulusan S1 bimbingan dan konseling. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Nida nanti setelah lulus dari S1 bimbingan dan konseling di Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, nanti masuk ke sana daftar pendidikan profesi konselor itu nanti boleh gitu. Jadi langsung bisa gitu. Seperti itu ya Iya, Bu. iya, Saya nggak kira perlu, nggak perlu ambil S2 dulu itu nggak perlu. Jadi langsung seperti S1, itu. Saya baru SNBK tahu. bisa langsung masuk ke PPK gitu. Wah, berarti ternyata yang saya pikirkan terlalu jauh ya. Saya kira itu S1, S2 baru konselor. Ternyata bukan. Jadi dari S1 Bukan. kita bisa langsung ke konselor. Langsung Bisa. mempelajari banyak ilmu, benar sekali. Iya.